Nama Peda Eka Pratama kembali menjadi salah satu topik yang paling banyak diperbincangkan di kalangan pecinta olahraga Indonesia. Penampilan impresif pembalap muda asal Gunung Kidul tersebut pada musim debutnya di Moto3 2026 membuat perhatian publik terus meningkat. Di usia yang baru menginjak 17 tahun, Peda mampu bersaing dengan para pembalap yang lebih berpengalaman dan menunjukkan bahwa dirinya layak berada di kejuaraan dunia Moto3. Berbagai media nasional memberikan sorotan besar terhadap perjalanan karir Peda. Setiap hasil positif yang diraihnya selalu mendapat apresiasi luas dari masyarakat. Tidak sedikit yang menyebut Peda sebagai salah satu talenta terbesar yang dimiliki Indonesia di dunia balap motor sejak era Grand Prix modern. Pencapaian tersebut memang layak diapresiasi. Tidak mudah bagi seorang pembalap Indonesia menembus level kejuaraan dunia Moto3. Apalagi Peda menjalani musim debutnya dengan menghadapi persaingan yang sangat ketat dari para pembalap terbaik dunia. Ia berhasil menunjukkan kecepatan, keberanian, dan kemampuan beradaptasi yang membuat banyak pengamat internasional mulai memberikan perhatian kepadanya. Namun di balik derasnya pujian tersebut, muncul pula diskusi yang cukup menarik di kalangan penikmat MotoGP Indonesia. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah penggemar di media sosial dan komunitas balap berpendapat bahwa pujian terhadap Peda mulai terasa berlebihan dan tidak lagi proporsional. Menurut mereka, apresiasi tentu merupakan hal yang positif. Tetapi ketika ekspektasi publik menjadi terlalu tinggi, hal itu justru berpotensi memberikan tekanan psikologis kepada seorang atlet yang masih sangat muda. Pendapat tersebut kemudian memunculkan diskusi yang cukup luas. Sebagian penggemar beranggapan bahwa pemberitaan mengenai Peda seolah-olah menggambarkan dirinya sebagai pembalap yang harus selalu menang di setiap balapan. Setiap kali berhasil finish di depan, pujian mengalir tanpa henti. Namun ketika mengalami kecelakaan atau gagal finish, kritik juga datang dengan sangat cepat. Kondisi seperti inilah yang menurut sebagian penggemar perlu dihindari. Karena pada akhirnya, Peda tetaplah seorang atlet yang sedang menjalani proses perkembangan. Ia bukan mesin yang mampu tampil sempurna di setiap seri. Moto3 sendiri merupakan salah satu kelas balap paling kompetitif di dunia. Selisih waktu antar pembalap seringkali hanya beberapa per 10 detik. Kesalahan kecil dapat mengubah hasil balapan secara drastis. Bahkan pembalap-pembalap yang sudah menjadi juara dunia pun masih sering mengalami kecelakaan, gagal finish, atau kehilangan poin. Hal itu merupakan bagian dari dinamika olahraga balap. Karena itu, sebagian penggemar mengingatkan agar publik tidak menempatkan beban yang terlalu besar di pundak Peda. Mereka menilai bahwa pembalap berusia 17 tahun tersebut masih membutuhkan ruang untuk belajar, berkembang, dan sesekali melakukan kesalahan tanpa harus dibebani ekspektasi yang tidak realistis. Jika melihat perjalanan karir Peda selama ini, perkembangan yang ditunjukkannya memang sangat positif. Mulai dari Asia Talent Cup, Red Bull MotoGP Rockies Cup, hingga akhirnya tampil di Moto3. Semua diraih melalui proses yang panjang. Tidak ada jalan pintas. Di balik setiap podium yang diraih, terdapat ribuan jam latihan, pengorbanan, dan kerja keras yang mungkin tidak terlihat oleh publik. Karena itulah, banyak pemerhati olahraga menilai bahwa keberhasilan Peda sebaiknya dipandang sebagai hasil dari proses, bukan sebagai jaminan bahwa ia akan selalu menjadi juara. Dalam olahraga profesional, naik dan turun performa merupakan hal yang sangat wajar. Bahkan legenda MotoGP seperti Valentino Rossi, Marc Marquez, Jorge Lorenzo, hingga Francesco Bagnaia pernah mengalami masa sulit dalam karir mereka. Mereka pernah gagal finish, mengalami cedera, bahkan menjalani musim yang jauh dari harapan. Namun semua itu justru menjadi bagian penting dalam membentuk karakter seorang juara. Begitu pula dengan Peda. Sebagai pembalap muda,
ia tentu masih memiliki banyak hal yang harus dipelajari. Setiap balapan akan memberikan pengalaman baru. Setiap kemenangan akan meningkatkan rasa percaya diri. Dan setiap kegagalan akan menjadi pelajaran berharga untuk tampil lebih baik pada seri berikutnya. Di sisi lain, dukungan masyarakat Indonesia tetap memiliki arti yang sangat besar. Semangat yang diberikan para penggemar menjadi motivasi tambahan bagi setiap atlet yang berjuang membawa nama bangsa di pentas dunia. Yang terpenting adalah bagaimana dukungan tersebut disampaikan secara sehat, memberikan apresiasi ketika berhasil, tetap memberikan semangat ketika mengalami kegagalan. Karena pada akhirnya, perkembangan seorang atlet tidak hanya ditentukan oleh bakat dan latihan, tetapi juga oleh lingkungan yang mendukung prosesnya. Beberapa penggemar MotoGP bahkan mengajak masyarakat untuk menikmati perjalanan karir peda secara lebih santai. Mereka berharap publik tidak terburu-buru membandingkan peda dengan para legenda MotoGP ataupun langsung menuntutnya menjadi juara dunia dalam waktu singkat. Menurut mereka, yang terpenting saat ini adalah melihat bagaimana peda terus berkembang dari satu seri ke seri berikutnya. Apalagi usianya masih sangat muda, waktu masih berpihak kepadanya, kesempatan untuk belajar masih sangat panjang. Jika proses tersebut berjalan dengan baik, bukan tidak mungkin peda akan menjadi salah satu pembalap terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Kini peda sendiri tengah mempersiapkan diri menghadapi seri berikutnya di San Sandre, Jerman. Balapan tersebut menjadi kesempatan baginya untuk bangkit setelah hasil yang kurang beruntung pada seri sebelumnya. Seluruh perhatian kembali tertuju kepada pembalap muda Indonesia itu. Namun di tengah besarnya antusiasme masyarakat, satu pesan mulai banyak disampaikan oleh para pecinta MotoGP. Teruslah mendukung peda, berikan apresiasi atas kerja kerasnya, tetapi biarkan ia bertumbuh sesuai prosesnya. Karena setiap atlet membutuhkan ruang untuk berkembang, bukan hanya tuntutan untuk selalu menjadi yang terbaik. Peda Ega Pratama telah membuktikan bahwa Indonesia memiliki talenta luar biasa di dunia balap. Kini tugas kita sebagai pendukung adalah menjaga semangatnya tetap menyala, memberikan dukungan ketika menang maupun kalah, dan membiarkannya menikmati perjalanan panjang menuju impiannya. Sebab perjalanan menuju puncak dunia tidak dibangun hanya dengan kemenangan, melainkan juga dengan proses, pengalaman, kegagalan, keberanian untuk bangkit, dan dukungan yang sehat dari seluruh masyarakat Indonesia.